Siapa yang tinggal di laut dan suka makan cumi? Siapa? Ika Gayo. Hanya Ika Gayo. Halo guys, kembali lagi dengan aku Ika Gayo. Oke, di video kali ini kita akan belajar mengenai istilah-istilah yang harus kalian ketahui buat para pemula yang baru memasuki dunia menggambar. Jadi buat kalian para pemula wajib banget mengetahui istilah ini agar kalian gak bingung dan bisa menerapkannya ke dalam teknik menggambar kalian. Oke, I am under the water. Oke, kita langsung aja ke istilah yang pertama, yaitu tracing, atau yang biasa kita ketahui yaitu menjiplak. Ya, tracing adalah sebuah kegiatan menjiplak suatu karya yang sudah ada, baik itu karya sendiri maupun karya orang lain, dengan tujuan agar karyanya tersebut tidak beda jauh dari gambar yang ia jiplak. Ya, tracing ini bisa dijadikan sebagai referensi dasar dengan cara yang instan. Tracing adalah sebuah teknik. Banyak yang bilang bahwa teknik tracing ini adalah teknik yang curang. Ya, beberapa orang menganggap teknik ini curang karena akan dipertanyakan originalitasnya. Ya, originalitasnya. Keoriginalnya. Keaslian dari gambar yang ia buat dengan menggunakan teknik tracing ini. Ya, teknik ini bisa digunakan untuk belajar. Ya, tapi kalau kalian udah bisa, jangan pakai teknik ini terus karena kalian bisa ya kecanduan, terus sulit menemukan ciri khas gambar, ya, terus hasil desain yang flat karena terus-terusan jiplak, terus art style yang sering berubah-ubah. Tapi kelebihan dari tracing ini bisa kalian manfaatkan sebagai pelajaran ya. Ya, tracing ini bisa memudahkan kalian untuk latihan menggambar. Nah, kalau kalian terus-terusan tracing, nah itu kalian akan lancar bikin garisnya dan dapat meningkatkan skill gambar kamu juga. Terus kalian bisa belajar memahami anatominya, terus bisa menguasai linear perspektif, dan itu bisa kalian lakukan dengan teknik tracing ini. Ya, tracing boleh saja kalau kalian bertujuan untuk menggambar. Kalau misalnya kalian udah tracing terus ngaku-ngaku kalau itu hasil gambar kalian 100% original, pasti orang-orang bakal ya mempertanyakan keoriginalitas gambar kamu. Jadi alangkah baiknya kalau kalian memang benar belajar, cantumin kreditnya atau sumber gambar yang kalian dapatkan agar semua orang tidak salah paham tidak salah paham saat melihat karya kamu. Oke, lanjut ke istilah berikutnya. Yap, selanjutnya adalah referensi. Ya, mungkin kalian pernah dengarkan referensi itu apa? Referensi itu adalah sebuah patokan, acuan, gambaran yang bisa dijadikan sebuah konsep dalam membuat sebuah karya, baik itu menggambar, editing, apapun itu.
Ya, dalam menggambar tuh referensi ini dibutuhkan banget. Karena dengan referensi itu dapat menginspirasi kita. Misalnya aku pengen gambar orang lagi duduk di musim gugur. Ya misalnya orang lagi duduk di bangku taman, terus ada daun-daun gugur yang berjatuhan. Kalau kalian bayangin mungkin, wah seperti itu gambarannya. Aku pun juga udah berimajinasi seperti itu. Dan setelah aku terapkan di gambaran aku, itu nggak sesuai ekspektasi dan berbeda jauh dengan apa yang aku harapkan. Nah, maka dari itu referensi ini sangat dibutuhkan. Karena kita bisa melihat detail gambaran kita seperti apa. Kalian cari misalnya referensi yang sesuai dengan apa yang kalian mau. Nah, nggak harus sama persis dengan contoh yang kita lihat. Seenggaknya kita punya gambaran yang detail sehingga kita bisa buat gambar yang sempurna dan lebih bagus dari apa yang kita gambar sebelumnya tanpa referensi. Ya, referensi ini dibutuhkan juga. Pokoknya referensi ini wajib banget buat pemula. Karena nggak semua orang punya imajinasi yang kuat. Terus, kalau misalnya kalian sulit menggambar apapun itu, kita bisa menggunakan referensi. Ya, kenapa kita harus butuh referensi? Karena ingatan manusia itu berbatas. Jadi mungkin kamu akan berpikir mengingat-ingatnya cuma di awalnya doang, dan sampai ke situ-situnya tadi gimana imajinasi aku kok menghilang. Ya pasti sulit kan? Maka dari itu sediakanlah referensi agar kamu bisa melihat detail-detail yang ada secara terus-menerus. Ya, hal ini dapat membantu kalian buat menghasilkan gambar yang sempurna dan memuaskan. Ya, pastiin referensinya tuh mudah diikuti. Ya. Sip. Oke. Lanjut ke istilah selanjutnya. I am under the water. Ya, istilah yang selanjutnya adalah redraw. Ya, kalian tahu kan, redraw itu berasal dari bahasa Inggris. Kalau draw doang, itu artinya menggambar. Kalau ada re-nya, yaitu redraw, artinya menggambar ulang. Jadi, artinya redraw adalah menggambar ulang sebuah karya yang sudah ada. Ya, baik karya sendiri maupun karya orang lain. Oke, sebagai contoh, misalnya kalian punya gambar yang udah lama pas gambar TK, terus kalian pengen gambar ulang lagi dengan style yang lebih bagus, pewarnaan yang lebih bagus, pose yang lebih bagus. Nah, itu adalah redraw. Oke, redraw itu gampang dipahami ya. Mungkin kalian udah ngerti sampai sekarang. Oke.
I am under the water. Oke, selanjutnya adalah fan art. Ya, art itu artinya adalah seni dan fan itu artinya penggemar. Jadi fan art itu adalah karya seni buatan penggemar. Ya. Oke, misalnya nih, aku. Ini karakter aku. Nah, ada orang lain yang buatin karakter aku ini dengan stylenya dia, penggambarannya dia. Nah, itu yang disebut fan art. Siapapun itu yang membuat karakter, ya, bukan autor atau pencipta suatu karya asli. Misalnya nih, Naruto, ya, misalnya Naruto. Nah, kita buatin gambar karakter Naruto dengan style kita dan cara gambar kita. Itu yang disebut fan art. Fan art itu karya seni penggemar. Yeay! Oke, kalian mengerti? Oke, lanjut ke istilah berikutnya ya. I am under the water. Yap, selanjutnya adalah OC. Ya, OC itu singkatan dari original character. Ya, original character. Kalian pernah dengar kan? Atau sering? Ya, pasti sering lah. Original character itu adalah karakter asli buatan sendiri. Ya, dibuat oleh penciptanya sendiri. Itu artinya karakter itu benar-benar original atau asli. Ya, karakter itu benar-benar murni buatan sendiri tanpa mengambil karakter dari tokoh yang telah ada. Ya, berarti kalian kalau buat original karakter jangan nyamain dengan tokoh yang udah ada. Itu bukan original karakter namanya. Itu lebih ke plagiarisme. Iya, mungkin kalian udah ngerti original karakter apa nih? Original karakter aku. Halo. Ya, kalau misalnya ada yang nyamain, nggak mungkin sama banget lah. Dari rambutnya aja beda, bajunya beda, aksesorisnya beda, sifatnya beda, itu. Oke, lanjut ke istilah berikutnya. I am under the water. Oke, selanjutnya adalah eyeballing. Ya, eyeballing itu istilah yang nggak pernah kita dengar ya. Soalnya itu jarang banget ditemuin di dunia menggambar ini. Ya, aku akan jelasin. Eyeballing itu adalah orang yang gambarnya sama persis dengan orang yang ya eyeballing tersebut. Maksudnya tuh, misalnya ada orang, dia gambar, nah dia ngikutin art style dari orang yang ia suka, dari orang yang ia panut. Yang ia panut itu bukan berarti orang terkenal, bisa aja dia panutin temennya atau pacarnya ya. Jadi kesimpulannya, orang yang gambarnya sama persis dengan art style panutannya, mulai dari gayanya, warnanya, apapun itu. Ya, misalnya orang itu nggak manut siapa-siapa dan punya art style sendiri, dan mungkin di sisi lain sana ada orang yang punya art style yang sama dengan dirinya. Jadi apakah itu termasuk eyeballing? Tidak, karena kita tidak tahu ada yang ngikutin art style kita atau enggak. Terus apakah orang itu punya art style sendiri, kita juga nggak tahu kan. Ya, pokoknya itu.
intinya art style. Art style itu bukan berarti keseluruhan, bisa aja dia ngikutin gayanya gitu ya, warnaannya dan lain-lain. Dah, eyeballing susah banget dijelasin, dan kalian pengen jelasin secara rinci. Aku juga agak kurang memahami eyeballing. I am under the water. Wah, bagus-bagus banget ya gambarnya. Aku acungin jempol. Kalian memang berbakat dalam menggambar. Mana nih yang lain? Masa kalian kalah sih? Oh iya, jika di video ini tidak ada gambar kalian, mungkin di video selanjutnya akan ada. Jadi, jangan khawatir jika di video ini tidak ada gambar kalian. Dan buat yang mau ikutan, gampang kok caranya. Mau tahu caranya? Caranya follow @ikagayo_07. Kalau nggak mau follow nggak apa-apa. Terus tag aku di postingan kalian, di gambar kalian @ikagayo_07. Lalu beri hashtag ikagayo. Con no mamá,